Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa untuk selalu memuja dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena telah begitu banyak rahmat, nikmat, dan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tradisi Jawa, dalam tradisi di Indonesia, terutama tradisi Jawa, ada sebuah tradisi yang bernama nyadran. Lalu bagaimana hukum dari nyadran? Sebelum membahas hukum nyadran, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana pengertian nyadran. Saya pernah membaca di dalam Wikipedia, nyadran versi Jawa dinyatakan, yaitu nyadran adalah salah siji prosesi adat budaya Jawa awujud kegiatan setahun sepisan ing sasi ruwah wiwit saka resik-resik sarian leluhur mangsak panganan tertentu kaya dene apem, ater-ater lan slametan utawa kenduri. Jeneng nyadran iki asale saka tembung srada, nyerada, nyeradan banjur dadi nyadran. Yang dalam bahasa Indonesianya kurang lebih, nyadran adalah salah satu prosesi adat Jawa dalam bentuk kegiatan tahunan di bulan Ruwa atau Sya'ban. Dari mulai bersih-bersih makam leluhur, masak makanan tertentu seperti apem, bagi-bagi makanan, dan acara selamatan atau disebut kenduri. Nama nyadran sendiri berasal dari kata serada, nyerada, nyeradan, kemudian menjadi nyadran. Dalam keterangan versi Indonesia dinyatakan, nyadran merupakan reminiscensi dari upacara srada Hindu yang dilakukan pada zaman dahulu kala. Upacara ini dilakukan oleh orang Jawa pada bulan Jawa Islam Ruwah sebelum bulan puasa atau Ramadan. Bulan di mana mereka yang menganut ajaran Islam berpuasa. Upacara sadran ini dilakukan dengan berziarah ke makam-makam dan menabur bunga atau nyekar. Selain itu, upacara ini juga dilaksanakan oleh orang Jawa yang tidak menganut ajaran Islam. Dalam penanggalan Jawa, nyadran biasanya dilakukan sebulan sebelum bulan puasa, yaitu bulan Ruwa, pada tanggal 10, 15, 20, dan 23 Ruwa. Dari penjelasan tersebut, lalu bagaimana hukum nyadran? Terdapat sebuah hadis yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu zurul kuburo fa innaha tadzkurukumul akhirah. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Lakukanlah ziarah kubur karena hal itu lebih mengingatkan kalian pada akhirat atau kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwa kita boleh setiap saat melakukan ziarah kubur
agar hati kita semakin lembut, semakin tenang karena mengingat kematian. Sedangkan nyadran itu adalah ziarah kubur yang dibarengi dengan memberikan bebungahan atau yang disebut dengan nyekar. Yang menjadi masalahnya adalah jika seseorang mengkhususkan ziarah kubur pada waktu tertentu dan meyakini bahwa menjelang Ramadan adalah waktu utama untuk ziarah kubur, sebagaimana pengertian nyadran tersebut, ini suatu kekeliruan karena tidak ada dasar dari ajaran Islam yang menuntunkan hal ini. Dan setiap amalan yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW akan tertolak sebagaimana sebuah hadis dari sebagaimana beberapa hadis yang berasal dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Man akhdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam urusan kami ini, yaitu urusan agama, yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Fahuwa raddun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada juga sebuah hadis Rasulullah SAW, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Juga sebuah hadis tentang larangan menjadikan kubur sebagai id. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum kuburo." Jangan jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Wala taj'alu qabri idan. Dan janganlah jadikan kubur sebagai id. Wa shollu alayya, maka bersolawatlah kepadaku, fa inna sholatakum, maka sesungguhnya sholat kalian tabalughu, akan sampai nih kepadaku, haitsu kuntum, di mana saja kalian berada. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud dalam catatan kaki kitab Tauhid menjelaskan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Dalam sebuah kitab yang berjudul Aunul Ma'bud disebutkan yang dimaksud dengan id dalam hadis tersebut adalah perkumpulan di suatu tempat yang terus berulang baik tahunan, mingguan, bulanan, atau semisal itu. Sedangkan Ibnul Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahfan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan id adalah waktu atau tempat yang berulang datangnya. Jika id bermakna tempat, maksudnya adalah tempat yang terus-menerus orang berkumpul di situ untuk melakukan ibadah dan selainnya, sebagaimana Masjidil Haram, Mina, Musdalifah, Arafah, dan Masyair. Dijadikan oleh Allah sebagai id bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana hari dijadikan orang-orang berkumpul di sini disebut sebagai id, yaitu Idul Adha, orang-orang musyrik juga memiliki id dari sisi waktu dan tempat. Ketika Allah mendatangkan Islam, perayaan yang ada diganti dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan untuk tempat sebagai id digantikan dengan Ka'bah, Mina, Musdalifah, dan Masyair. Adapun Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa hadis tersebut mengisyaratkan bahwa sholawat dan salam bisa sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari dekat maupun jauh, sehingga tidak perlu menjadikan kubur beliau sebagai id. Demikian dinukil dari kitab Fathul Majid. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari uraian di atas jelas bahwa nyadran adalah sebuah tradisi dan tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW dan termasuk amalan yang terlarang sebagaimana hadis fahuwa raddun, yaitu
akan amalan tersebut akan tertolak karena tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Karena termasuk menjadikan kubur sebagai id, baik itu dalam artian sebagai tempat, yaitu kuburan dijadikan tempat berkumpul dan berulang-ulang. Dan waktu, baik itu id dalam bentuk artian tempat maupun dalam artian waktu, yaitu di mana berkumpul di kuburan itu ditentukan waktunya, yaitu bulan Sya'ban sebelum bulan Ramadan. Sehingga termasuk dalam kategori yang dimaksud dengan id yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu la taj'alu buyutakum kuburan wala taj'alu qabri idan, dan janganlah jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan dan jangan jadikan kuburan sebagai id. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.